Halo, di video yang kedua kali ini, Buriza akan menjelaskan mengenai keterampilan menjelaskan. Nah, kalau di video yang pertama tadi, Buriza sudah menyampaikan materi mengenai keterampilan membuka pelajaran. Nah, di materi yang berikutnya adalah materi mengenai keterampilan menjelaskan. Nah, ini nanti yang part 2-nya ya, sambungan dari yang pertama tadi ya sebenarnya ya. Hari ini kita akan membahas dua keterampilan. Yang pertama keterampilan membuka, yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Nah, yang di kedua tadi, di keterampilan menjelaskan ini nanti ada beberapa hal juga yang harus kita pelajari dalam keterampilan menjelaskan, yaitu ada mengenai pengertian dan tujuannya, ada prinsip penggunaan, dan juga ada komponen keterampilan itu sendiri. Kalau tadi mengapa pentingnya membuka pelajaran, kita harus menyiapkan mental dan menarik perhatian siswa. Jadi supaya perhatian siswa penuh pada guru ketika nanti guru menyampaikan materi pelajaran. Nah, untuk berikutnya, salah satu keterampilan yang tidak kalah penting adalah keterampilan menjelaskan. Kenapa sih keterampilan menjelaskan ini juga menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam keterampilan dasar mengajar? Karena nanti di dalam keterampilan menjelaskan kita akan menyampaikan isi materinya, gitu kan ya? Kita akan menyampaikan apa sih yang kita pelajari. Kita tadi sudah di awal memberikan acuan bahwa yang kita pelajari adalah misalkan tadi Buriza bilang mengenai pengertian ilmu ekonomi dan konsep kelangkaan. Nah, kita tahu bahwa pengertian ilmu ekonomi dan konsep kelangkaan tadi isinya apa saja, gitu ya. Kalian kemarin sudah menempuh mata kuliah strategi pembelajaran. Salah satu strategi dalam strategi pembelajaran adalah strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian tadi isinya mengenai apa? Salah satunya adalah mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan yang terencana, ya kan? Nah, kalau kalian ingat strategi pembelajaran, strategi pengorganisasian ada dua strategi yang besar. Yang pertama adalah strategi mikro, yang kedua adalah strategi makro. Dalam keterampilan dasar mengajar, ternyata strategi pengorganisasian tadi kita pakai lagi. Kita pakai dalam keterampilan menjelaskan. Karena apa? Kita tadi mau menyampaikan isi materinya tadi. Maka dari itu kita harus tahu bahwa pengertian ilmu ekonomi dan konsep kelangkaan tadi bentuknya seperti apa. Lalu kita nanti akan menyampaikannya seperti apa. Maka dari itu kita bisa baca di sini dalam pengertian keterampilan menjelaskan sendiri adalah mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan yang terencana secara sistematis sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Maka dari itu di dalam keterampilan menjelaskan kita bisa menggunakan strategi pengorganisasian. Kalian mau pakai yang mana? Pakai yang strategi pengorganisasian makro atau yang pakai strategi pengorganisasian mikro? Masih ingat atau enggak? Nah, kalau masih sudah lupa Bu, silakan diingat-ingat kembali gitu ya. Buriza nggak akan cukup nanti mengingat-ingatkan mengenai strategi pengorganisasian mikro sama makro di dalam penjelasan kali ini. Saya harap nanti kalian sudah bisa mengingat kembali strategi pengorganisasian itu isinya apa saja. Nah, kemudian ada tujuannya. Tujuannya adalah ada 4. Membimbing siswa memahami berbagai konsep, hukum, prinsip, dan prosedur. Maka kita harus tahu nih bahwa pengertian ilmu ekonomi dan konsep kelangkaan tadi seperti apa. Oh, dari kata-kata konsep berarti yang disampaikan adalah bentuknya konsep. Kalau konsep nanti kira-kira menjelaskannya kalau cocoknya pakai apa gitu ya. Kemudian membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa secara bernalar. Karena ketika kita mau menyampaikan materi, kita tahu bahwa kalau seperti ini nanti kira-kira siswanya akan kira-kira pertanyaan yang ada di pikiran siswa kita seperti apa. Maka hal itu kita harus bisa membimbing siswa supaya bisa menjawab pertanyaan mereka tadi secara penyampaian kalian ketika menjelaskan materi. Kemudian melibatkan siswa untuk berpikir dan mendapatkan balikan dari siswa, gitu ya, bahwa kita nanti apalagi kalau kita pakai K13 kita pakai critical thinking seperti itu ya, berarti harus berpikir kritis nih bagaimana nanti ketika kita menjelaskan materinya siswa bisa mikir gitu ya, bahwa ini yang dijelasin gurunya mengenai apa sih gitu ya, terus nanti siswanya juga ngerespon atas penjelasan dari gurunya. Mendorong siswa menghayati berbagai proses penalaran, karena ketika proses penalaran tidak hanya berpikir kritis saja, tetapi mungkin bisa menganalisis atau juga bisa
sampai dengan sintesis, tergantung dari tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Prinsip penggunaan, ada beberapa hal bahwa kalau penjelasan itu sebenarnya tidak hanya dilakukan di awal saja ya, tapi bisa di awal. Ini ya, penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, akhir jam pertemuan, tergantung pada keperluan. Maka dari itu, ketika kita memberikan penjelasan sebenarnya atas materi yang ditanyakan atau ada materi yang harus kita sampaikan, sebenarnya tidak harus tempatnya di awal. Terus yang namanya penjelasan ya berarti di awal gitu. Karena kalau nanti kan tengah itu nanti diskusi, berarti nggak perlu penjelasan. Dari akhir kan kesimpulan, nggak perlu penjelasan. Nah tidak, sebenarnya penjelasan bisa diberikan kapanpun ya, bisa di awal, tengah maupun akhir, tergantung apa, bagaimana kita menjelaskannya, apa saja yang dibutuhkan oleh siswa kita. Kemudian ada penjelasan dapat diselingi tanya jawab, karena memang biasanya akan mudah sekali ketika kelas kita itu adalah kelas yang aktif, anak-anaknya curious atau sangat ingin tahunya besar, gitu, kepo, akut. Nanti kita akan dengan mudah bagaimana sih menjawab pertanyaan. Beda kalau kelas kitanya pasif gitu ya, nggak ada yang ditanya, apakah sudah jelas? Diam aja. Ada yang ditanyakan? Diam aja. Ketika ditanya, tolong sebutkan atau jelaskan mengenai ini, nggak bisa jawab. Nah, pusing kan kalau gurunya seperti itu. Maka dari itu kalau bisa sih harus ada tanya jawab gitu ya. Nah, nanti keterampilan bertanya pun juga akan ada di sesi berikutnya, materi berikutnya. Kemudian penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Maka dari itu di keterampilan membuka tadi sangat penting adanya yang namanya acuan, supaya tahu nggak kemana-mana nanti pelajaran kita, gitu, materi kita, pertemuan kita hari ini tuh nggak kemana-mana. Misalkan Bu Riza menyampaikan hari ini adalah keterampilan membuka, terus kalian tiba-tiba tanya, Bu, keterampilan menutup seperti apa sih? Nah, nanti harus kembalikan tuh ke arah yang benar ya, ke jalan yang benar, bahwa kita nanti belajarnya apa, nanti tujuan pembelajaran kita hari ini apa, yaitu tadi yang harus kita jelaskan seperti itu. Kemudian penjelasan dapat diberikan bila ada pertanyaan dari siswa atau direncanakan oleh guru. Nah, penjelasan yang tanya jawab bersama yang kayak samping tadi ya, bahwa penjelasan dapat diselingi tanya jawab. Kemudian hubungannya direncanakan oleh guru itu maksudnya seperti apa sih Bu? Direncanakan oleh guru, kita misalkan memang nanti yang namanya, makanya ada yang namanya RPP, ada yang namanya skenario pembelajaran. Maka dari itu biasanya akan kelihatan tuh nanti kegiatan penjelasannya ada di mana, ada di kegiatan membuka, kegiatan inti, atau kegiatan menutup. Nah, itu nanti sesuai dengan RPP gurunya naruh penjelasannya di mana. Materi pelajaran harus bermakna bagi siswa, tidak hanya ketika gurunya menyampaikan seperti ini. Pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan mengenai seorang usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran atau kesulitan. Sudah gitu aja. Ya, nggak usah ngomong gitu, kita belajar sendiri, baca aja bisa gitu ya. Tetapi bagaimana harus bermakna bagi siswa, mereka tidak hanya sekedar tahu tapi juga memahami, bahkan mungkin bisa mengaplikasikan. Nah, itu adalah hal yang mungkin kita bisa menggunakan strategi pengorganisasian tadi. Kalau kita pakai makro atau kita pakai mikro gitu ya. Kemudian penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan siswa. Lagi-lagi ini sangat penting. Makanya kemarin kalian menempuh mata kuliah perkembangan peserta didik ya, supaya tahu gaya belajar siswa kalian tuh seperti apa. Kemudian ketika kemampuan mereka juga nanti seperti apa. Apakah ketika kalian mau menyampaikan G, ternyata mereka masih sampai di B. Nah, itu kan nggak bisa nyatu gitu ya, seperti itu. Maka harus tahu. Nah, ini yang nggak kalah penting mengenai komponen keterampilan. Kalau komponen membuka pelajaran tadi ada 4 komponen yang menarik perhatian, motivasi, memberikan acuan, memberikan kaitan, maka di komponen keterampilan menjelaskan itu nanti juga ada komponennya, yaitu ada 2, merencanakan penjelasan dan menyajikan penjelasan. Yang pertama, mengenai merencanakan penjelasan. Yang pertama adalah isi pesan yang dipilih dan disusun secara sistematis disertai contoh. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi PR bagi guru ketika mau menjelaskan kepada siswa, gitu ya. Kadang-kadang kita atau guru itu biasanya menyampaikan, kalau guru sudah senior sih biasanya tahu. Tapi kadang-kadang kalau yang masih belum berpengalaman, biasanya kalau menjelaskan itu kalau ngasih contoh itu terlalu tinggi. Dalam arti apa? Ketika kalian memberikan contoh materinya, itu biasanya bukan di kehidupan yang dialami sehari-hari oleh siswa. Maka dari itu penting sekali ketika
ketika kalian menjelaskan, kalian harus menjelaskan contohnya adalah seperti yang dialami siswa. Misalkan kalau kalian menjelaskan mengenai pajak, kalian nggak mungkin menjelaskan pajak PBB, oke, pajak bumi dan bangunan. Kalian menjelaskan seperti apa? Kalian misalnya, oh ya kita lihat di website gitu ya, kita lihat di Google gitu seperti ini, pajak penghasilan nggak bisa. Yang bisa kalian lakukan adalah misalkan silahkan kalian misalkan tanya ke orang tua kalian, oh rumah yang kalian huni itu tadi bayar pajak nggak sih? Coba deh nanti kalau kalian pulang kalian tanya ke orang tua kalian, punya bukti PBB nggak? Kalau nanti punya, kalian coba fotokopi, atau enggak kalian lihat saja deh, kalian foto, kalian lihat itu nanti isinya mengenai apa. Nah dari itu kan bisa contoh, atau enggak kita mencontohkan mengenai pajak PPN makanan gitu ya. Kalau kalian pergi makan di McD, KFC dan lain-lainnya, misalkan habisnya 100.000 tapi kok disuruh bayar 110, ternyata yang 10.000 adalah pajaknya. Nah hal-hal seperti ini mungkin bisa menjadikan contoh memang yang benar-benar mereka sering hadapi, sehingga ketika ngasih contoh pun itu merupakan suatu hal yang sangat penting sekali supaya mereka lebih paham. Itu tidak hanya sekedar membayangkan saja, tetapi bahkan itu mereka lalui dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik penerima pesan atau siswa sendiri gitu ya. Ini hubungannya seperti tadi, bahwa ketika siswa itu sudah melalui atau mengalami, berarti yang saya lakukan tadi adalah pajak ini dong, bayar pajak dong saya ini ya, pajak makanan tadi ya, itu pajak apa ya termasuknya. Nah itu adalah hal-hal yang sudah saya alami gitu kan ya. Mereka tahu gitu, ternyata misalkan pengertian konsumsi itu adalah, apakah yang mereka tahu konsumsi itu hanya sekedar makan dan minum saja? Ternyata ketika mereka membeli, memakai baju, terus ternyata ketika mereka pergi ke bimbingan belajar, menggunakan jasa orang lain, itu juga merupakan suatu kegiatan konsumsi. Yang namanya kegiatan konsumsi tidak hanya makan dan minum saja. Nah seperti itu. Jadi mereka tahu nih apa yang mereka lakukan, ternyata ya itu tadi penjelasan dari gurunya gitu. Kemudian menyajikan penjelasan, kejelasannya harus jelas, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, pengorganisasian dan balikan. Pemberian tekanan ini biasanya adalah ketika kita menjelaskan, kita nanti perlu mengulang-ulang sesuatu dan juga menekankan. Nah gitu ya, menekankan. Jadi ada hal kata-kata yang perlu ditekankan, ada yang misalkan hal penting. Komponen keterampilan menjelaskan ada dua, yaitu merencanakan penjelasan dan menyajikan penjelasan. Nah seperti itu misalkan. Jadi memang ada tekanan-tekanan pada hal-hal yang penting tadi, sehingga siswanya teringat bahwa ini hal-hal yang penting yang perlu saya jaga. Misalkan seperti itu. Pengorganisasian, jangan lupa tadi mengenai pengorganisasian. Ya tadi kalian menggunakan strateginya pengorganisasian yang makro atau mikro. Kalian harus tahu benar materi kalian tadi bentuknya seperti apa. Konsepkah, faktakah, prosedurkah, hukum, prinsip dan sebagainya. Kalian harus tahu. Sehingga tahu misalkan kalau konsep itu cocoknya seperti apa. Konsep itu cocoknya misalkan adalah disampaikan dengan ceramah. Misalkan seperti itu. Maka kalian tahu nih bahwa kalau konsep ini berarti saya harus ceramah. Kalau prosedur, berarti nanti saya harus praktek. Tahu mereka tata cara, kalau dari A ada urutannya 1, 2, 3, 4 yang harus dilalui, yang harus disampaikan, yang harus dilaksanakan oleh siswanya. Kemudian balikan. Makanya tadi di keterampilan penjelasan pun tetap harus ada yang namanya tanya jawab ya, bahwa kita tahu ketika kita menjelaskan siswanya paham. Makanya ketika menjelaskan kalian sudah paham, misalkan seperti itu. Ada yang tidak dipahami atau ada yang ingin ditanyakan. Nah, hal-hal seperti itu biasanya tidak bisa membuat siswa kita merespon. Maka dari itu kita harus menggunakan keterampilan bertanya nanti ya, keterampilan bertanya. Karena nanti di dalam keterampilan dasar mengajar ini adalah suatu berkaitan semuanya, tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi sendiri ini saya melaksanakan keterampilan ini, saya melaksanakan keterampilan ini sendiri, nggak bisa. Mereka itu saling satu terpadu dan ini nanti akan menjadi suatu kesatuan. Dari itu balikan pun tidak hanya di keterampilan menutup, tapi keterampilan menjelaskan pun juga ada. Gitu ya. Nah, kira-kira tadi materi-materi yang sudah Beliza sampaikan, insya Allah nanti setelah ini Beliza akan memberikan contoh. Jadi selamat belajar.
Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya. Terima kasih. Bisa tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.